Han, apa sih kata yang pertama kali lo pikirin kalau dengar kata Madura? Burung Madura. Oh, Nandira, apa yang ada di pikiran kamu kalau kamu dengar kata orang Madura? pamer perhiasan. Agen, apa yang kamu pikir kalau kamu dengar dengan kata orang Madura? Besi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Retan. Kami bertiga. Ingin menjelaskan mengenai fakta orang Madura. Muncul sebuah pertanyaan, kenapa sih banyak banget masyarakat Madura itu yang ngerantau keluar pulau? Dan sampai-sampai kita tuh banyak lihat toko-toko Madura gitu ya, yang orang-orang sebut mungkin Madura Mart. Nah, dikutip dari History of Madura sendiri, sejarah budaya dan luhur milik masyarakat Madura, itu terjadi karena tanahnya yang dimiliki oleh Madura itu tandus. Jadi sebenarnya Pulau Madura ini adalah pulau yang agraris, tapi mereka tidak bisa sukses di bidangnya itu. Nah, karena kurangnya sumber makanan dan tidak suburnya lahan pertanian di Madura, menyebabkan penduduknya itu merantau atau keluar, yang biasa orang Madura sebut itu hijrah ya. Biasanya itu ke Jawa. Menurut Kunto Wijoyo 2002 sendiri. Hingga kini banyak warga Madura yang melakukan migrasi sebagai bentuk untuk melanjutkan mata pencahariannya. Migrasi masyarakat Madura ke Pulau Jawa merupakan bagian penting dari sejarah panjang orang Madura. Kunto Wijoyo menjelaskan bahwa sejak awal abad ke-19, tepatnya tahun 1806, sudah banyak ditemukan kaum-kaum Madura di wilayah Jawa bagian timur seperti Pasuruan, Probolinggo, dan Jember yang dikatakan Madura swastani. Nah, migrasi ini dipicu oleh tekanan ekonomi di Madura, sehingga masyarakat terdorong untuk mencari peluang kerja dan kehidupan yang lebih baik di daerah lain. Hingga kini warga Madura tersebar luas di berbagai kota besar seperti Surabaya, Malang, Semarang, Solo, Yogyakarta, hingga Jakarta, dan dikenal dengan keberadaan usaha seperti Toko Madura atau Madura Mart. Nah, selain faktor ekonomi, aspek politik juga turut mempengaruhi tradisi merantau masyarakat Madura. Pada masa kerajaan Majapahit, warga Madura di bawah pimpinan Arya Wiraraja diperintahkan membantu Raden Wijaya membuka hutan tarik yang kemudian menjadi cikal bakal perkampungan Majapahit. Pada masa penjajahan Belanda, khususnya abad ke-18 saat terjadi perang Belambangan di Banyuwangi, banyak penduduk asli mengungsi sehingga Belanda mendatangkan etnis Madura untuk mengisi wilayah tersebut. Memasuki paruh abad ke-19, migrasi Madura ke Jawa semakin meningkat karena mereka dijadikan tenaga kerja di perkebunan besar milik Belanda. Akibatnya, arus migrasi ini terus berkembang hingga pada tahun 1930 tercatat sekitar 2,5 juta warga Madura telah menetap di berbagai wilayah Pulau Jawa. A few moments later. Pada subjek pertama, ia menjelaskan bahwa saat pertama kali ia mendengar kata Madura, ia berpikir tentang Toko Madura atau Madura Mart. Di sini saya akan menjelaskan kenapa hal itu dapat terjadi. Jadi orang Madura itu percaya bahwa rezeki sudah ada yang ngatur, jadi mereka nggak peduli, buka di mana aja pasti berani. Saya pernah bertanya langsung kepada orang Madura, mengapa mereka berani membuka pom ini di mana aja. Nah, dalam pikiran mereka, orang kalau ngisi ke pom itu ngantri, jadi mereka berani buka pom ini. Yang kedua, mereka percaya rezeki sudah diatur, jadi tidak takut. Rezeki nggak akan kemana, tidak pakai hukum ekonomi, namun pakai hukum keyakinan. Sudah tertanam keyakinan bahwa orang Madura sukses harus menyeberang. Menurut warga Madura, itu adalah sunnah Rasulullah saja sampai hijriah. Namun hanya beda istilah dan doktrin keyakinan pada orang-orang Madura. Madura sendiri dikenal sebagai pulau santri sebab ada banyak pesantren di sana, mulai Bangkalan hingga Sumeneb. Karena itu mayoritas penduduk di sana beragama Islam dan Islam yang dipeluk umumnya Islam tradisional, meski tetap ada juga kelompok yang disebut Islam modern. Sehingga warga Madura memaknai keyakinan dan sunnatullah lebih dari yakni itu sendiri. Sudah tertanam dalam hati dan budaya mereka. Nah, di subjek 2 sendiri, subjek tersebut itu ngomong tentang perhiasan ya. Jadi kenapa sih orang Madura itu kayaknya sering banget memamerin perhiasannya. Nah, kalau pamer itu sebenarnya ya tergantung orangnya masing-masing ya. Tapi orang Madura itu suka bagaimana dia melihatkan hasil kerja kerasnya yang
Gitu susah payahnya, jadi mereka tuh menunjukkannya lewat perhiasan itu. Jadi kalau orang punya status, dan orang Madura itu kan egonya cukup tinggi ya, jadi faktor status dan pamernya itu dengan usaha yang telah dia lakukan. Nah, subjek ketiga menjelaskan bahwa orang Madura diikonikan dengan besi. Jadi kawan-kawan, hal tersebut hanya sebuah lelucon sebagai orang Madura. Apalagi rata-rata juragan besi itu berasal dari Pulau Madura. Namun orang Madura juga memiliki prinsip untuk lelucon yang ada, yakni tidak akan membuat masalah. Namun ketika mendapatkan sebuah masalah, mereka akan lebih galak mengatasinya. Nah, mungkin jikalau ada penculikan besi tua yang ada, itu adanya oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mencuri besi. Karena juragan besi yang asli tidak akan bekerja seperti itu. Nah, makanya tidak bisa menjadi tolak ukur. Bisa jadi kemungkinan masalah penculikan besi ini bisa juga bukan dari orang Madura.